Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Rabbi sadri sahri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ikhwani fillah, pada kesempatan yang singkat ini insyaallah kurang lebih 45 menit ke depan kita akan sama-sama mengetahui atau mempelajari ilmu pengantar fikih Islam, ya. Seorang sebelum mempelajari ilmu fikih, baiknya dan wajibnya dia mempelajari ilmu pengantar fikih terlebih dahulu agar dia tidak tersesat, agar dia mudah mempelajari ilmu fikih. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini bukan berarti pemateri ahli, ya, ataupun pemateri menguasai bidang ini. Tetapi saya pribadi adalah seorang yang pernah belajar dan pernah melewati tahapan pembelajaran. Adapun kalau menguasai sangat jauh dan mungkin kan ada banyak kekurangan, tetapi itu semua tidak mengurangi semangat, ya, untuk berbagi dengan kaum muslimin. Setelah kami melakukan banyak hal, ya, pertimbangan apakah layak atau tidak untuk membawakan materi ini, maka sebagai bentuk dakwah dan juga zakat ilmu yang kami miliki, sedikit ilmu yang kami miliki, dan juga permintaan dari beberapa kaum muslimin, maka seorang yang mengetahui harus mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya dan menasehati, ya, dan idastansahaka fansahu. Jika dia meminta maka nasihat, maka harus kita berikan. Itu yang menyemangati kami. Adapun yang kedua adalah sebagaimana perkataan seorang syair, falau lam ya'id fin nasi man huwa muddimu faman ya'idil 'asi ba'da Muhammadi. Kalaulah seorang ini menunggu kesempurnaan baru dia memberikan nasihat, maka tidak akan ada yang layak memberikan nasihat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dan ini yang paling penting, adalah sebagai bentuk dari firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan sungguh demi masa, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, ya, kecuali, ya, illa alladziina aamanu, ya, orang-orang yang beriman, ya, ilmu. Ya, di sini pentingnya ilmu. Ya, illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati, yang kedua beribadah. Wa tawassaw bil haqqi, ya, dan saling nasihat menasihati. Wa tawassaw bis sabri, dalam kebaikan, dalam kebenaran, dan dalam kesabaran, ya, mendakwahkan, ya. Ini yang juga dinasihatkan oleh Syekh Abdul Wahab, ya, dalam muqaddimah Ushulus Salasah, annahu yajibu 'alal kulli muslim ta'allumi arba'i masail. Ya, diwajibkan kepada seorang muslim mempelajari 4 hal. Al-ilmu, ya, mempelajari ilmu, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabihi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, mengetahui Allah, mengetahui nabinya, mengetahui agamanya dengan dalil dan mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya dan bersabar di atas jalan ilmu tersebut. Nah, ini adalah salah satu motivasi kami, ya, di tengah kefakiran kami untuk berbagi, ya. Bukan berarti kami ahli fikih ataupun mahir, tetapi kami pernah belajar dan bersama-sama bermurojaah, ya. Karena kata para ulama, al ilmu mayyitun, ya, ilmu itu mayit, tidak hidup, ya. Wahayatuha, ilmu itu akan menjadi seperti mayit kalau kita tidak, wahayatuha mudzakarah, dan hidupnya ilmu dengan terus memurojaah, ya, bermudzakarah. Fa in hayya fahuwa dhaif, dan jika dia hidup, ya, maka ilmu tersebut lemah. Wa quwwatuha at-ta'lim,
ya. Dan kekuatan ilmu tersebut adalah ketika kita mengajarkannya. Fa in qawwa fahuwa khafi. Dan jika kita mengajarkannya, ilmu itu akan kuat tetapi dia masih tersembunyi, tidak ketahuan. Wa dzuhuruha al-mujadalah. Dan munculnya sebuah ilmu adalah karena ya diskusi atau ya bahasa lebih dekatnya diskusi. Meskipun secara teksnya adalah berdebat ya, tapi berdebat dengan kaidah-kaidah ya, bukan sembarang berdebat tanpa ada dasar atau kaidah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi perdebatan yang baik ya. Dengan itu ilmu terus akan berkembang. Jadi marotibul ilmi ya. Kita ingin mengembangkan ilmu kita yang pertama ya dengan murojaah, kemudian dengan setelah kita mendapatkan ilmu, murojaah, mudzakarah, mengajarkannya, kemudian ya kita mendiskusikannya dengan yang lain. Itu salah satu motivasi kami. Nah, itu mungkin mukadimah awal. Ya. Kemudian yang kedua, tentang kitab yang akan kita pelajari di halaman pertama. Mungkin teman-teman bisa lihat, judulnya adalah Madkhal ilal Fiqhil Islami. Ilmu pengantar terhadap fikih Islam. Ilmu ini biasanya dipelajari di kuliah syariah sebagai materi kuliah awal. Ya, atau bisa juga dengan bahasa yang lain, tarikh tasyri, sejarah pensyariatan. Ini muqarrar yang sangat indah ya, di mana seorang pelajar ataupun masyarakat umum bisa memahami fikih secara umumnya. Ya, dari yang tadinya punya pemikiran atau mindset yang salah seperti kebanyakan orang mengatakan fikih itu susah. Padahal dia tidak atau belum mempelajari fikih secara sederhana. Yaitu salah satu caranya adalah dengan dia belajar sejarah dalam madkhal ini, ilmu muqaddimah. Muqaddimah fikih Islami. Jadi harus dia paham dulu pemahaman fikih yang secara mendasar dulu, kemudian seluruh apa saja tentang fikih dia harus paham sebelum dia masuk ke dalam ilmu fikih tersebut. Ibaratnya kita akan melihat peta ya. Peta kalau kita melihat misalkan kita mau berkunjung ke sebuah daerah, ke Jakarta, ya kita lihat dulu peta Jakarta itu seperti apa. Oh, Jakarta itu ada Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, maka sama ketika kita melihat fikih, kalau kita langsung masuk, ya kita kemungkinan akan lama sampainya atau akan tersesat. Tapi kalau kita memiliki peta, oh kita tahu kenapa orang bermadhab, kenapa tidak bermadhab, kenapa ada perbedaan di antara mazhab, ada perbedaan di dalam mazhab. Nah itu semua akan terjawab, mana yang harus saya ikuti, kapan saya harus bertaklid misalkan, kapan tidak boleh bertaklid. Nah itu semua isu-isu yang lama sebetulnya sudah dibahas, tetapi ya terus masih terdengar di masyarakat. Nah ini adalah bahasan yang singkat ini bisa menjawab kegelisahan seorang penuntut ilmu. Dikarang oleh seorang ulama muda, tapi ilmunya Masya Allah sangat mumpuni sekali dan banyak diakui di Saudi Arabia oleh para penuntut ilmu dan masyarakat umum. Namanya Dr. Amir Muhammad Fida Bahjat, ya, seorang fakih dari doktor dari Jamiah Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Langsung saja kita ke halaman kedua, Muqaddimah. Setelah beliau mengatakan Alhamdulillah, hafidhahullah, mengatakan Alhamdulillah dan sebagainya. Beliau mengatakan, seorang penuntut ilmu, fayahsunu birragibi ta'alumi ilmi ayyata'arraf ala mabadi hadal ilmi. Baiknya seorang yang mencintai atau ingin mempelajari fikih, dia harus mengetahui dasar-dasar ya sebuah ilmu ya. Mabadi, dasar-dasar ilmu tersebut, sejarahnya, kemudian marhalah-marhalah ilmu tersebut sebelum dia dikenal, fi dirasati masaili tafsilan ya. Sebelum dia memasuki pembahasan fikih secara detail ya. Dan oleh karena itu wa min ajli dzalik ra'a markazul fuqaha, dan ini diterbitkan oleh markazul fuqaha atau markas ahli-ahli fikih, yakuna dimnal muqarrarat syahadatu ta'hilul fiqh hadzal muqarrar ala wa huwa al-madkhal ilal fiqh ya. Dan ini sebuah kitab yang sangat bagus sekali ya, bagi saya sangat menasehatkan untuk membelinya. Namanya Ta'hilul Fiqh, satu paket kitab tentang usul fiqh, tentang fikih dasar, kemudian tentang ini ilmu yang salah satunya yang akan kita bahas adalah
Madkhal ilal ilmi fiqh, dan satu lagi kalau tidak salah fikih muamalat ya. Ada 4 atau 5 kitab. Itu bisa teman-teman cari di toko online atau di toko kitab, kalau kurang lebih seharga 300.000. Kami sendiri belum memilikinya, baru membaca salah satu karya beliau yang ini, dan subhanallah ya, bukunya ini sangat bermanfaat dan menjadi jawaban pertanyaan selama kami kuliah dulu, lebih memantapkan. Kemudian teman-teman, tujuan dari pembelajaran kita adalah yang pertama, ayat ta'aruf daris ala ma'nal fikhi wa fadlihi wa hukmi ta'allumihi, ya. Agar seorang penuntut ilmu tahu apa definisi fikih, keutamaannya, hukum pembelajaran dan hukum pembelajarannya, itu yang pertama. Yang kedua, ayar gobad daris fi ta'allumil fikih. Agar seorang penuntut ilmu mencintai ilmu fikih ini. Karena tidak sedikit orang yang mengatakan ilmu fikih ini susah. Padahal Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan al-fiqhu katufah Syam. Ilmu fikih ini sangat mudah, seperti apel dari negeri Syam. Apel dari negeri Syam ini, kata para ulama, buahnya manis, pohonnya rindang dan dekat. Ya. Jadi kita tidak usah tinggi memanjat, kita dapat pohonnya, dapat apelnya dengan rasa yang manis pula. Sungguh perumpamaan yang indah. Tetapi ketika ketidaktahuan manusia atau orang-orang akan cara atau tidak mengikuti cara tafakuh metode ulama yang sudah ditulis di dalam kitab-kitabnya, ya, maka akhirnya banyak hal-hal yang ya tidak layak dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Ya, baik dari perkataannya ataupun cara-caranya, akhirnya melahirkan definisi atau melahirkan pemikiran-pemikiran bahwa fikih itu susah, fikih itu ilmu yang tidak relevan misalkan, dan lain sebagainya. Melahirkan ta'asub, misalkan belajar fikih melahirkan ta'asub. Itu pemahaman yang salah. Kemudian yang ketiga, yudrika daris marahil tarikhiyah lil ilmi fikhi. Dan ya, agar seorang penuntut ilmu mengetahui kapan terjadinya madhab, kenapa ada madhab, tingkatan-tingkatan ya, setiap zaman fikih, di zaman sahabat, di zaman Rasul, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di zaman para a'immah al-arba'ah dan setelahnya, ya kenapa. Kemudian poin yang keempat, ayyasira ad-daris mu'azzaman li a'immatil fikhi mu'tarafan bifadlihim mujildan lijuhudihim. Agar seorang talib, ya, ad-daris, talib, mu'azzaman, memiliki rasa ta'zim kepada para ulama, ya, terkhusus a'immatul fiqh yang masyhur 4 ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahullahu lil jami', agar memiliki rasa pengagungan ya. Dan ini sangat penting sekali. Dan mu'tarifan bifadlihim, mengakui keutamaan mereka. Mujillan li juhudihim, dan juga mengagumi atau memiliki menghormati ya, pengorbanan mereka yang sangat agung. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi sebagai penuntut ilmu di zaman sekarang, yang kami lihat ya berkurang di sebagian orang, ya, sifat memiliki ta'zim kepada para a'immah, ya. Seakan mereka yang baru atau belum mengetahui ilmu fikih, belum belajar secara komprehensif, mengatakan ya hum rijal wa nahnu rijal. Mereka fuqaha, para imam itu adalah sebuah kaum lelaki dan kamu pun lelaki ya. Kita pun juga sama-sama rijal. Ya. Mereka berijtihad dan kita berijtihad ya. Mereka itu tidak wajib diikuti. Mereka banyak kesalahannya. Tidak ada yang maksum, misalkan seperti itu. Ya, kita pun bisa ya. Atau perkataan yang lain misalkan. Banyak perkataan para ulama misalkan. Dia ya si Thalib tadi mengatakan ya, masalah ini belum sampai ke Imam Fulan misalkan. Atau yang dalil yang diikuti oleh Imam Fulan ini hadisnya lemah ya. Dan Imam Fulan telah salah. Ya, dengan gampangnya dia menyalahkan para ulama ya. Para imam, imam yang sangat besar yang dihargai ya, dan namanya masih sampai
saat ini terniang-niang di telinga kita, dengan mudahnya dia dengan gampangnya menuduh atau tidak menghormati ya para ulama ya. Karena ya itu tadi, karena kebodohan dia. Itu yang mencoba kita pahami ya. Kenapa seperti itu nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, ayaf hamadaris al-furuq bainal madaris al-fiqhiyah. Ini penting juga agar seorang penuntut ilmu memiliki pemahaman yang mendasar ya minimal. Dia mengetahui perbedaan-perbedaan setiap madrasah ya. Maksud madrasah di sini adalah metodologi atau sebuah pemikiran, manhaj ya. Metode pembelajaran. Yang dimaksud manhaj di sini adalah metode pendekatan ya. Nah, di dalam fikih itu ada beberapa metode pendekatan atau manhaj ya. Ada manhajul muhaddisin, ada manhajul fuqaha, ada ahlul zahir ya. Nah, itu harus dipahami ya. Kenapa fuqaha seperti ini, kenapa muhaddisin seperti ini, kenapa ahlul zahir seperti ini. Kenapa ada sebagian yang menggunakan kias dan tidak diterima kias di sebagian yang lain. Kenapa ini misalkan menggunakan hadis yang lemah dan ini tidak. Nah, ini insya Allah akan kita bahas secara global. Poin yang keenam, ayat daris makna tamadzhub makna tamadzhubi wa hukmihi. Ini sangat penting. Wa yufarraq bainal mamnu'i minhu wal jaiz. Ya. Agar seorang penuntut ilmu tahu apa artinya bermadhab. Ya. Dewasa ini banyak permasalahan, apakah bermadhab itu wajib atau tidak, atau sunnah atau tidak. Ini terjadi perdebatan ya di antara orang kaum muslimin zaman sekarang terkhususnya. Padahal ya, sudah dijawab oleh para ulama ya. Nah, ini kita akan bahas juga, dan bagaimana hukum bermadhab ya. Dan apakah bermadhab itu satu ya semuanya terlarang atau ada yang boleh. Nah, ini yang kita akan bahas. Poin ke-6. Poin selanjutnya, apa saja yang akan kita pelajari? Ya, mufradatul muqarrar, apa saja yang ada di dalam muqarrar ini. Tadi tujuannya, sekarang apa saja? Yang pertama, definisi fikih. Ya, seperti yang ta'riful am bi ilmil fiqh wa yatadamman ma'nahu lughatan wa syar'an wa istilahan. Ya, definisi fikih. Ya, dan di dalam definisi ini kita akan bahas definisi secara bahasa, secara istilah, dan secara syar'i. Afwan, secara bahasa, secara syar'i, dan secara istilah. Kemudian apa saja bahasannya, cakupan ilmu fikih itu mencakup apa saja. Ya. Kemudian keutamaannya dan hukum mempelajarinya. Ya. Mohon maaf sebelum kita lanjut, memang mukadimah ini sangat panjang, tetapi ini mewakili apa yang akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi mohon bersabar dengan mukadimah ya, pembacaan mukadimah ini agar kita mengetahui apa saja yang akan kita dapati di dalam materi ini ya. Jadi ini materi pengantar untuk ilmu pengantar ya. Kemudian yang kedua, al-marahil lati marra biha al-fiqhu. Fikih ini sudah melewati banyak fase-fase ya. Fase apa saja yang sudah ada ya, seperti saya sebutkan tadi, ada fase di zaman sahabat, di zaman Nabi, di zaman a'immah, tabi'in, dan zaman modern seperti sekarang ini. Kemudian keutamaan marhalatut tasyri' wa ahammu ma'alimiha ya. Jadi setiap fase ini memiliki keutamaan-keutamaan atau ciri khas ya. Dan apa saja yang penting di setiap fase tersebut ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, fikhu fi zaman. Nah, ini marhalah yang pertama adalah fikih di zamannya sahabat. Dan abrozu fuqahaihim, dan siapa saja fuqaha yang ada di zaman sahabat. Kemudian yang kelima, al-madaris al-fiqhiyah fi zaman tabi'in, di zaman tabi'in fikih, di zaman tabi'in. Kemudian nomor 6, at-ta'rif bi kulli madhab minal madhahibil arba'ah ya. Kita mengenal akan sedikit perkenalan dengan 4 ulama madhab ya yang masyhur. Namanya, kemudian nasab imam tersebut, sejarah singkatnya, ibadahnya, ilmunya, kemudian al-marahilul lati marra biha al-madhab, dan marhalah fase-fase setiap madhab kita akan bahas. Kemudian abrozu fuqahaul madhab ya, setiap madhab kita akan bahas sedikit.
secara ringkas para fuqaha atau para ahli fikih di madhab tersebut dari setiap fase. Kemudian al-madzahib al-mundarisah. Selain 4 madhab, ada beberapa madhab yang lain yang sudah tidak terdengar lagi atau al-mundarisah di sini artinya sudah punah ya, sudah jarang. Tapi secara pemikiran masih ada di beberapa kitab-kitab dibahas sebagai ya bentuk dibahas untuk materi kuliah saja biasanya. Kemudian 8 adalah ma'alimul fiqhu fil asril hadir. Ya, apa saja yang ada di fikih atau keadaan atau bagaimana kondisi fikih di zaman sekarang ya. Apakah sama seperti di zamannya para a'immah, di zaman tabi'in, di zaman sahabat, kita akan bahas. Kemudian yang ke-9 at-tamadzhub wa mauqiful minhu, dan bermadhab dan bagaimana posisi kita sebagai kaum muslimin dan atau sebagai penuntut ilmu secara umumnya. Apakah kita akan bermadhab atau tidak bermadhab, atau saya anti madhab, apa bermadhab itu wajib, kita akan bahas. Dan poin selanjutnya, poin 10, al-madaris al-fiqhiyah. Ya, ini seperti yang saya bahas, kelompok-kelompok fikih atau metodologi pembelajaran fikih ya. Pendekatan fikih itu ada beberapa metode ya. Saya lebih suka menerjemahkannya dengan metodologi madaris ya, kelompok atau ya bisa dikatakan metodologi ya, metodologi pembelajaran fikih. Ada yang menggunakan ahlul hadis, ya ahli hadis atau ahlul ra'i. Siapa itu ahlul ra'i? Ahlul zahir, siapa itu ahlul zahir, dan ada madrasah al-aqliyah ya. Ini akan kita bahas. Kemudian poin 11, asbabu ikhtilafil ulama wal mauqifu minhu, dan sebab-sebab perbedaan ulama dan bagaimana posisi kita sebagai penuntut ilmu di tengah perbedaan para ulama. Apakah kita berpendapat ya seperti jumhur, seperti Syekh Fulan, Imam Fulan, atau seperti apa, kita akan bahas. Nas'alullaha ayyanfa'a bihadzal muqarrar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ya, Amir Bahjat Fida Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat Rais Maktabul Fuqaha Litadrib wal Istisyarat. Ya, ini ditulis oleh Muhammad Amir Ibn Muhammad Fida Bahjat ya, seorang faqih ya, dan masih muda, Masya Allah. Selanjutnya langsung kita masuk ke pembahasan pertama. Mudah-mudahan kita bisa mengambil 2 tema, subtema. Yang pertama adalah fiqh. Di halaman ketiga, silakan teman-teman buka halaman ketiga.